Takkan pernah ada yang lain di sisi. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang pada saat hari ini kembali bisa hadir untuk melihat dan mengikuti cerita yang ada di dalam channel Cerita Cinta TV 87 ini, yang mana di dalam kesempatan hari ini, yaitu di hari yang ke-8 yang sudah memasuki di bulan November ini ya, saya ingin kembali mengajak teman-temanku semuanya melihat-lihat kondisi alam pedesaan ini ada apa saja ya. Jadi ini namanya itu buah kepok ya. Buah kepok kalau di Jawa itu biasanya kalau yang masih hijau itu bisa digunakan untuk sayur mayur ya. Kemudian di luar daripada pemandangan yang saya berikan ini, saya pun ingin berbagi dengan teman-temanku semuanya tentang satu cerita yang mana ini dialami oleh seorang wanita yang bernama, sebentar, siapa tadi saya lupa teman-teman, ini biasa ya, sudah kebiasaan ini namanya. Saya itu selalu kelupaan di dalam menyebutkan ya, jadi seperti itu. Oke, nanti kita cari-cari dulu, ini saya ingat-ingat dulu siapa sebenarnya ini nama yang saya buat atau yang akan saya ceritakan di dalam kesempatan ini ya. Jadi ini menceritakan seorang Tono, yang mana Tono ini ibunya itu telah tiada ya. Dan pada akhirnya orang tua si Tono ini atau ayahnya ini menikah kembali dengan seorang wanita yang jauh lebih muda, yang mana pada saat kejadian antara si Tono dengan mami tirinya ya, jadi ini ternyata di dalam cerita saya ini untuk mami tirinya ini tidak menyebutkan nama ya teman-teman. Ternyata ya saya terlupa ini namanya, yang saya tulis ini cukup panjang ya, sehingga saya bisa lupa. Jadi oke. Jadi si Tono ini, yaitu tadi ayahnya itu menikah kembali dengan seorang wanita muda, sehingga pada akhirnya begitu si Tono ini beranjak remaja ya, itu kejadian ini
ayah daripada si Tono itu sudah memasuki di usia yang ke 51 tahun. Sedangkan Mami Tiri atau istri ayahnya si Tono ini baru 31 tahun. Jadi terpaut 20 tahun ya. Bisa dibayangkan teman-teman ya. Jadi ya mungkin bisa dimaklum juga kalau hal ini bisa sampai terjadi ya. Tetapi kisah ini terjadi tentu dikarenakan ada satu hal ya. Ada satu penyebab ya. Jadi seperti itu. Istilahnya itu tidak akan ada asap kalau tanpa ada api. Nah, seperti itu ya. Jadi kejadian itu bermula dikarenakan suatu hari itu maminya si Tono ini tidak sengaja menemukan sebuah flash disk ya, yang mana warnanya itu merah, sehingga si mami ini sedikit penasaran karena itu bukan milik suaminya. Kalau milik suaminya itu flash disknya itu berwarna hitam, jadi dia hafal betul. Sehingga untuk menjawab rasa penasarannya itu, si mami ini pun membawa flash disk itu ke dalam kamarnya dan kemudian menghidupkan laptopnya. Selanjutnya dia pun menghubungkan flash disk itu dengan laptopnya itu, dan terdapatlah satu file yang membuat mami ini semakin penasaran. Dikarenakan file itu diberi judul Mami ya, dan Mami itu yang selama ini dipanggil oleh si Tono adalah dirinya. Sehingga si mami ini pun membuka file itu, dan alangkah terkejutnya ternyata itu adalah catatan harian si Tono, yang mana ternyata si Tono ini sangat-sangat mengagumi dirinya. Dan lagi-lagi ya, semua itu ada penyebab, ada akibat, apa sebabnya ya. Sebabnya apa kok si Tono ini bisa mengagumi si mami ini? Jadi ceritanya itu tanpa sengaja ya, kalau menurut di file itu. Tanpa sengaja si Tono suatu hari ingin meminta uang kepada maminya, dan pada saat itu maminya sedang tidur ya, masih tertidur di kamarnya, dan Tono pun masuk seperti biasa. Nah, disitulah si Tono ini menyaksikan satu pemandangan yang sangat luar biasa, dan semenjak itulah si Tono ini akhirnya mempunyai rasa yang luar biasa terhadap mami tirinya itu. Dan setelah membaca file yang ada itu, si mami ini pun menjadi timbul rasa, karena selama ini dia juga sering yang namanya membayangkan seorang pemuda ya, karena kan kita sudah tahu bahwasanya dia ini baru berusia 31 tahun, sedangkan
suaminya sudah 51 tahun. Ya, meskipun suaminya ini sebenarnya tidak memiliki kelemahan dalam urusan yang satu itu ya, tetapi yaitu tadi namanya sudah faktor usia ya, tentunya menurut si mami ini ada rasa yang kurang maksimal ya. Ya, meskipun sebenarnya si mami ini cukup mempunyai tenggang rasa ya, sehingga dia tidak pernah protes, tidak pernah kecewa, merasa kecewa, dikarenakan dia merasa hidupnya itu untuk urusan duniawi ya cukup bahagia, karena apapun yang dia inginkan itu selalu dikabulkan oleh suaminya ini. Dan bahkan untuk orang tuanya yang ada di kampung pun itu sangat-sangat diperhatikan oleh suaminya ini. Bahkan rumah baru pun dibangunkan oleh si suaminya si mami ini atau ayah daripada si Tono. Bahkan perabot mewah pun untuk pengisi rumah itu juga dibelikan, sehingga perekonomian keluarga daripada mami ini di kampung pun menjadi terangkat ya, menjadi terangkat setelah dia ini menikah dengan ayah daripada si Tono ini. Dan semakin lama mami ini pun semakin penasaran ya, bagaimana caranya bisa untuk mewujudkan mimpi-mimpi si Tono yang pada akhirnya juga menjadi mimpi-mimpi daripada si mami ini. Hingga suatu ketika tibalah saatnya yang tepat sekali, di mana suaminya itu ada satu urusan bisnis yang mengharuskan suaminya ini pergi ke luar pulau dalam waktu yang cukup lama, dan itu biasanya memakan sampai 1 bulan. Bahkan rencananya itu kurang lebih 41 hari. Dan kesempatan itu pun digunakan atau dimanfaatkan oleh si mami ini untuk segera mewujudkan mimpi-mimpinya itu. Dan suatu hari diajaklah si Tono itu untuk makan di luar ya, kemudian dilanjutkan dengan acara pergi ke air panas yang ada di Ciater. Dan di tempat pemandian air panas itulah akhirnya dengan nekatnya si mami ini mulai memancing-mancing ya, mulai memancing-mancing si Tono agar apa yang menjadi rencananya si mami ini bisa terwujud. Dan ternyata pada kesempatan itu si Tono ini terbawa juga ya, terbawa suasana yang sudah diciptakan oleh si mami.
Dan pada akhirnya si Mami pun menjelaskan tentang apa yang selama ini diketahui dari yang dirahasiakan oleh si Tono ini. Meskipun si Tono ini merasa malu ya, tetapi si Mami juga memberikan pengertian, memberikan penjelasan bahwasanya dia tidak marah sama sekali ya, sehingga membuat si Tono ini menjadi senang, menjadi semakin sayang kepada si maminya ini. Dan peristiwa itu pun pada akhirnya berlanjut ke sebuah hotel, dikarenakan di tempat pemandian itu biasanya tidak boleh berlama-lama, dikarenakan asap atau uap belerangnya itu bisa membuat sesak kalau terlalu lama ya. Jadi seperti itu, sehingga waktu itu sih sebenarnya si Mami ini mengajak si Tono untuk melanjutkannya itu di rumah ya. Jadi setelah berendam di air panas itu, si Mami ini mengajak pulang saja dulu dan dilanjutkan di rumah. Tetapi si Tono ini mengusulkan dan mengatakan bahwasanya di area pemandian itu ada pula sebuah hotel ya. Dan akhirnya si Maminya pun setuju, karena dia memaklumi ya, namanya si Tono kan belum pernah makan enak ya, jadi mungkin dia sudah tidak sabar lagi ya, seperti itu. Dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke hotel itu. Dan disitulah awal dari penyempurnaan daripada mimpi-mimpi yang dimiliki oleh si Tono dan juga oleh si Mami tirinya ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk cerita yang lebih komplit, yang lebih spesial ya, itu silahkan teman-teman diikuti saja alurnya dari awal mula sampai di selesai ya, supaya alur ceritanya ini bisa nyambung, bisa enak untuk dicerna, bisa enak untuk dimengerti dan dipahami. Karena apa yang saya jelaskan ini hanyalah sebagian saja, hanya garis besarnya saja ya, seperti itu. Dan saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman mau menemani saya di dalam saya melihat-lihat ini kondisi jagung yang saat ini sudah selesai dipanen. Dan ini nantinya akan dibersihkan kembali, dicangkul kembali lahannya ini, dan mungkin akan ditanami palawija yang lain ya, mungkin nanti ditanami dengan kedelai ataupun ditanami dengan yang lain, bisa juga ditanami singkong dan lain sebagainya. Oke teman-temanku semuanya, senang sekali rasanya saya teman-teman selalu ya menemani saya kemanapun saya pergi. Dan ini menjadi satu dorongan penyemangat yang sangat luar biasa bagi saya sebagai seorang
kreator sekaligus admin daripada channel Cerita Cinta TV. Dan perlu teman-temanku ketahui juga, di sini saya juga memiliki beberapa channel. Silahkan teman-teman kalau mau mampir di Remember Me 74, kemudian di Imajinasi TV, Cerpen Metropolis, terus Susi Bercerita ya. Jadi ada berapa itu tadi? Jadi saya punya Remember Me 74, Imajinasi TV, Cerpen Metropolis, Susi Bercerita, dan yang satu lagi ini Cerita Cinta TV 87. Jadi itu saya memiliki 5 channel dan semua temanya ini saya buat sama. Tetapi cerita yang ada di channel satu dengan channel yang lainnya ini saya buat berbeda. Jadi silahkan untuk yang memang benar-benar suka mengisi waktu luang dengan membaca cerita seperti ini, silahkan ya, silahkan mampir di channel-channel saya itu supaya apa yang selama ini teman-teman cari banyak di channel-channel itu ya. Jadi tidak akan pernah teman-teman kehabisan untuk baca-baca ya. Sehingga untuk yang sulit tidur itu baca-baca cerita seperti ini, kemudian mata terasa lelah dan kemudian bisa tertidur. Ya intinya semoga teman-temanku terhibur dengan apa yang saya bagikan di channel-channel saya itu. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Segenap jiwa hanya untukmu, dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Tak